Pernah nggak sih Anda lagi nyetir, terus tiba-tiba mobil Anda masuk lubang yang dalam banget, sampai bunyi jeduk. Dan di momen itu Anda langsung mikir, ini jalan kenapa begini? Siapa sih yang harusnya benerin? Biasanya yang pertama kali muncul di kepala kita untuk disalahkan itu ya, bupati, wali kota, atau gubernur. Dan kemarahan itu sangat bisa dipahami. Tapi seringkali sasaran kemarahannya itu kurang tepat. Karena di balik satu lubang di jalan itu ada peta tanggung jawab yang rumitnya bukan main. Ada jalan yang jadi urusan pusat, ada yang urusan provinsi, ada juga yang urusan kabupaten atau kota. Ini kayak apa ya, labirin birokrasi gitu. Nah, labirin inilah yang mau kita telusuri hari ini. Kita punya tumpukan sumber yang menarik banget di sini. Transkrip lengkap sebuah rapat penting. Isinya itu diskusi panas antara Gubernur Jawa Barat, para bupati dan wali kota, dengan pejabat tinggi dari Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka semua kumpul untuk membahas satu hal, kondisi jalan nasional di Jawa Barat yang rusak parah, terutama di jalur Pantura dari Bekasi sampai Cirebon. Jadi misi kita dalam penelusuran kali ini adalah membongkar akar masalah sebenarnya. Kenapa jalan yang jadi urat nadi ekonomi itu bisa hancur gitu kan? Ini bukan cuma soal aspal yang retak, tapi soal perebutan tanggung jawab dan keterbatasan dana. Dan yang paling menarik, kita akan lihat ada satu usulan solusi yang nggak biasa. Bahkan bisa dibilang radikal yang muncul dari pertemuan itu. Oke, kita mulai dari pemicunya ya, kemarahan publik. Menurut transkrip, situasinya itu udah gawat banget. Di Pantura, khususnya di daerah Karawang dan Indramayu, kondisinya digambarkan rusak parah. Bukan cuma nggak nyaman, tapi udah makan korban. Ada laporan truk guling, hampir tiap hari, kecelakaan, sampai demo warga yang langsung nunjuk hidung gubernur. Betul, di media sosial sentimennya sudah negatif sekali. Salah satu pejabat dalam rapat itu mengutip komentar publik kayak, gubernur cuma sibuk pencitraan dan bikin konten, jalan dibiarin rusak. Ini kan puncak gunung es dari kesalahpahaman publik. Mereka lihat jalan rusak di wilayah Jawa Barat, ya tentu saja yang paling gampang diprotes ya gubernur Jawa Barat. Padahal, ironisnya, di saat yang sama sumber kita ini juga nunjukin kalau jalan-jalan yang memang jadi tanggung jawab provinsi, kondisinya justru terawat baik. Ada contoh spesifik disebut, pemeliharaan jalan sepanjang 6,2 km di Depok baru aja selesai. Sekarang mulus. Ini kan bukti kalau Pemprov sebenarnya kerja di wilayah kewenangannya. Dan ini inti permasalahannya. Publik secara umum kan nggak akan berhenti dulu di pinggir jalan, buka Google Maps, terus ngecek, oh ini jalan nasional, berarti komplainnya ke Kementerian PU. Nggak mungkin kan, bagi warga jalan ya jalan. Kalau rusak di depan rumah mereka, ya mereka ingin segera diperbaiki. Nggak peduli siapa yang punya wewenang. Jadi ini kayak kita tinggal di rumah kontrakan gitu ya. Atapnya bocor, kita lapor ke pemilik rumah, tapi pemiliknya bilang, oh bagian itu harusnya yang benerin developer. Haha, analogi yang pas sekali. Sementara kita kehujanan kan? Masalahnya, Pantura ini bukan sekedar jalan biasa. Ini kan arteri utama logistik nasional. Kalau lumpuh, efeknya kemana-mana. Tepat, satu truk yang terbalik karena jalan rusak di Pantura itu bisa berarti pasokan bahan baku ke pabrik di Cikarang terlambat. Yang artinya produksi terganggu. Bisa juga berarti pengiriman barang elektronik dari Jakarta ke Surabaya jadi lebih lama dan lebih mahal. Biaya logistik nasional kita jadi bengkak hanya karena infrastruktur dasarnya nggak beres. Jadi ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal kerugian ekonomi triliunan rupiah. Oke, di tengah situasi yang udah sepanas itu, gubernur datang ke rapat bukan cuma untuk curhat atau minta-minta. Disinilah diskusinya jadi sangat menarik. Dia mengajukan sebuah ide yang menurut saya cukup berani. Yang mana nih? Bagaimana kalau sebagian jalan nasional kita barter saja, serahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah? Gagasan tukar guling kewenangan itu, ya itu sangat pragmatis. Kementerian PU itu kan bebannya berat, harus ngurus 47.000 kilometer jalan nasional di seluruh Indonesia. Tentu saja fokus mereka adalah jalan-jalan penghubung antar provinsi yang panjang. Nah, seringkali di tengah kota-kota besar, ada ruas jalan pendek, mungkin cuma 3-5 kilometer, yang statusnya masih jalan nasional. Saya tahu contohnya. Di Bandung, Jalan Pastere atau Jalan Soekarno-Hatta itu kan statusnya jalan nasional, padahal lokasinya di jantung kota. Betul sekali. Nah, usulan gubernur itu, jalan-jalan seperti ini diserahkan saja pengelolaannya ke Pemkot Bandung, atau jalan utama di tengah kota Purwakarta serahkan ke Pemkab Purwakarta. Kenapa ide ini menarik?
Karena ada beberapa keuntungan. Pertama, pemerintah kota atau kabupaten biasanya jauh lebih lincah dan responsif. Kalau ada lubang di jalan utama kota, tekanan dari warga kan langsung ke wali kota. Mereka punya insentif lebih besar untuk cepat memperbaikinya. Itu satu. Kedua, dari sisi anggaran, Pemda seringkali punya alokasi yang lebih dari cukup untuk memperbaiki ruas pendek di wilayahnya. Tunggu, idenya brilian. Tapi kalau wewenangnya diserahkan ke Pemda, apa mereka pasti punya kapasitas teknis yang sama dengan Kementerian PU untuk ngurus jalan yang standarnya nasional? Jangan-jangan nanti kualitasnya malah menurun. Itu pertanyaan yang sangat valid, dan itu juga jadi bagian dari diskusi di rapat. Tentu saja penyerahan wewenang ini harus disertai dengan standar teknis yang ketat dari Kementerian PU. Jadi, Pemda boleh benerin, tapi spek aspalnya, sistem drainasenya, marka jalannya harus tetap ikut standar nasional. Ini bukan sekedar lepas tangan, tapi lebih seperti pendelegasian pekerjaan dengan pengawasan kualitas. Gitu. Masuk akal. Jadi, dengan strategi ini, Kementerian PU bisa lebih fokus. Mereka nggak perlu lagi pusing mikirin lubang di Jalan Pasture, dan bisa mengalihkan seluruh anggaran dan tenaga ahlinya untuk perang habis-habisan memperbaiki jalur kritis seperti Pantura Bekasi Cirebon. Dan dampak anggarannya bisa sangat besar. Bayangkan, jika skema ini diterapkan di semua kota dan kabupaten di Jawa Barat, potensi pergeseran anggaran yang bisa dihemat oleh Kementerian PU itu bisa ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan rupiah secara nasional. Uang itu bisa langsung dialihkan ke titik-titik paling darurat. Ini upaya membongkar kebuntuan birokrasi dengan cara yang cerdas. Itu ide yang hebat secara konsep. Tapi seringkali kan ide bagus itu mentok di penerapannya di lapangan. Apa sumber kita punya contoh gimana proses tukar guling ini berjalan dalam kasus nyata? Penanganan akses pintu tol Karawang Barat dan Karawang Timur. Di sini kita bisa lihat bahwa prakteknya itu nggak sesederhana tanda tangan di atas kertas. Oke, mari kita lihat satu persatu. Karawang Barat dulu. Di sana gimana ceritanya? Untuk Karawang Barat, prosesnya relatif mulus. Sudah ada kesepakatan bahwa tanggung jawab perbaikan jalan aksesnya diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, mulai dari simpang KCIC. Yang menarik, ternyata Pemprov Jabar ini sudah proaktif. Sejak tahun 2020, mereka sudah menginvestasikan hampir 175 miliar rupiah di ruas itu. Wow, 175 miliar. Iya, jadi rapat ini lebih seperti mengesahkan sesuatu yang di lapangan emang udah berjalan. Berarti di Karawang Barat nggak ada masalah. Sekarang gimana dengan Karawang Timur? Katanya lebih rumit ya? Masalahnya ada pada penentuan titik serah terima. Di kilometer berapa persisnya jalan ini beralih status dari milik pengelola tol menjadi milik Pemkab. Loh, kenapa titik aja bisa jadi perdebatan? Bukannya tinggal tarik garis aja? Ternyata nggak sesederhana itu, karena ini menyangkut keselamatan lalu lintas. Menurut transkrip, usulan awal dari Pemkab Karawang itu di sebuah titik yang menurut tim teknis Kementerian PU sangat riskan. Riskan? Lokasinya persis di sebuah tikungan jalan. Wah, kenapa berbahaya? Truk-truk kontainer yang besar dan panjang. Kalau titik serah terima atau persimpangannya ada di tikungan, itu resep bencana. Pandangan pengemudi terbatas, dan manuver kendaraan besar jadi sangat sulit. Risiko senggolan atau bahkan kecelakaan fatal jadi sangat tinggi. Tim dari Kementerian PU berargumen keras bahwa dari sisi rekayasa lalu lintas itu nggak bisa dibenarkan. Oke, jadi ini bukan soal ego sektoral ya, tapi murni pertimbangan keselamatan. Lalu apa solusi dari Kementerian PU? Mereka mengusulkan titik serah terimanya digeser sedikit lebih maju ke area jalan yang lurus sebelum perempatan berikutnya. Dengan begitu, antrian kendaraan bisa lurus dan lebih aman. Ini nunjukin bahwa di balik diskusi soal anggaran dan wewenang, ada para insinyur yang benar-benar mikirin aspek keselamatan sampai sedetil itu. Dan bupatinya setuju? Untungnya, pada akhirnya Bupati Karawang bisa menerima argumen teknis ini dan setuju. Kasus Karawang Timur ini adalah gambaran kecil dari tantangan yang jauh lebih besar. Ini membuktikan bahwa ide tukar guling tadi bagus, tapi pelaksanaannya butuh negosiasi, kajian teknis, dan kesediaan semua pihak untuk mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Jadi bukan cuma soal siapa bayar apa ya? Betul, tapi juga soal bagaimana memastikan standar keselamatan jalan tol yang tinggi itu nggak luntur saat wewenangnya pindah tangan. Oke, jadi solusinya ada, tantangannya pun nyata. Sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Kalau begitu, kapan jalan-jalan ini akan benar-benar mulus? Nah, mari kita lihat angka-angka sebenarnya yang dipaparkan oleh direktur dari Kementerian PU di rapat itu. Jujur,
Waktu saya baca bagian ini, saya cukup kaget. Angka memang tidak pernah bohong. Direktur tersebut memaparkan data yang sangat gamblang. Total panjang jalan nasional di seluruh Indonesia itu 47.000 kilometer. Anggaran untuk pemeliharaan rutin seluruh jalan itu sekitar 17 triliun rupiah. 17 triliun rupiah. Kedengarannya besar sekali kan? Tapi mari kita persempit. Dari 47.000 kilometer itu, 1.700 kilometer ada di Jawa Barat. Dan dari 17 triliun tadi, alokasi untuk seluruh Jawa Barat hanya 301 miliar rupiah. Cuma 301 miliar. Tapi tunggu, ini baru pemanasan. Betul. Mari kita zoom in lagi ke ruas yang paling kritis, yaitu Bekasi-Cirebon, yang panjangnya sekitar 320 kilometer. Dari 301 miliar tadi, coba tebak berapa anggaran yang tersedia di APBN untuk ruas dari perbatasan Bekasi sampai Karawang? Hanya 9,8 miliar rupiah. Sebentar, saya ulangi. 9,8 miliar rupiah. Saya nggak salah baca kan? Rasanya dana sebesar itu untuk bangun satu rumah mewah di Jakarta aja nggak cukup. Ini untuk jalan nasional yang dilewati puluhan ribu truk tiap hari. Anda nggak salah baca. Dan pejabat dari Kementerian PU itu sendiri yang mengakui di dalam rapat bahwa dana sebesar itu hanya cukup untuk pekerjaan patching-patching. Patching? Apa itu? Itu istilah mereka di lapangan untuk tambal sulam. Jadi bukan perbaikan total, bukan di beton. Hanya menambal lubang-lubang yang menganga. Untuk ruas berikutnya, Karawang Pemanukan, anggarannya sedikit lebih baik, 11 miliar rupiah. Tetap saja sangat kecil. Ini gila. Jadi pada dasarnya pemerintah pusat cuma ngasih uang untuk Hansaplast padahal lukanya udah infeksi dan butuh operasi besar. Lalu gimana dengan dana tambahan yang katanya ratusan miliar itu? Nah ini masalah berikutnya. Ada usulan dana tambahan yang besar, ratusan miliar, melalui dua skema. Pertama, SBSN, ini semacam surat utang negara yang berbasis syariah. Oke. Kedua, lewat rupiah murni, yang artinya uang tunai langsung dari kas negara di APBN. Jadi ada harapan dong? Harapan ada, tapi kepastiannya yang belum ada. Karena status semua dana tambahan itu dalam transkrip disebut masih diusulkan, baru akan diajukan ke Kementerian Keuangan, dan skemanya multi-years. Multi-years itu bertahap ya? Betul, bertahap beberapa tahun. Artinya, hampir nggak mungkin bisa dikerjakan dalam waktu dekat tahun ini. Perbaikan besar-besaran baru bisa dimulai setelah Lebaran, itu pun kalau anggarannya disetujui. Jadi janji yang bisa diberikan sebelum Lebaran, saat arus mudik paling padat, cuma tambal sulam lagi. Sayangnya begitu. Padahal kita semua tahu, tambalan aspal itu kalau dilewatin truk kontainer sekali aja bisa langsung rusak lagi. Di titik ini, Bupati Karawang sampai nyeletuk di rapat. Katanya, di wilayahnya sudah ada korban meninggal dunia, MD, karena terprosok lubang. Ini udah bukan soal ekonomi lagi, tapi soal nyawa. Momen itu benar-benar menggarisbawahi urgensi masalah ini. Dan disinilah kita bisa melihat kenapa usulan tukar guling dari gubernur tadi jadi sangat relevan. Coba kita sandingkan dua angka. Di satu sisi, Kementerian PU hanya punya 9,8 miliar untuk Pantura yang sudah makan korban. Di sisi lain, seperti yang disebut di rapat, Pemkot Bandung siap menganggarkan 65 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan Paster sendirian. Saya lihat benang merahnya. Kalau jalan Paster diserahkan ke Pemkot Bandung, Kementerian PU nggak perlu lagi anggaran dana untuk jalan itu. Anggaran yang tadinya untuk Paster, meskipun kecil, bisa dialihkan untuk nambah dana Hansaplast di Pantura. Persis. Logika efisiensi ini jadi sangat kuat ketika kita dihadapkan pada keterbatasan dana yang se-ekstrem ini. Ini adalah upaya mencari solusi di tengah keterbatasan. Daripada semua pihak cuma nunggu kucuran dana dari pusat yang nggak kunjung pasti, lebih baik gotong royong dengan membagi beban sesuai kapasitas masing-masing. Jadi, setelah kita membedah semua ini, apa kesimpulan utamanya? Pertama, jelas bahwa masalah jalan rusak itu jauh lebih rumit dari sekedar nyalahin kinerja kepala daerah. Ini adalah masalah pembagian wewenang dan alokasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah yang pelik. Kedua, muncul solusi kreatif berupa tukar guling wewenang jalan nasional di perkotaan ke pemerintah daerah. Tujuannya jelas, efisiensi, kelincahan, dan agar Kementerian PU bisa fokus pada arteri-arteri jalan yang paling vital bagi negara. Dan yang ketiga, ini adalah kenyataan pahitnya. Anggaran dari pemerintah pusat untuk merawat infrastruktur sepenting jalan nasional ternyata sangat-sangat terbatas. Akibatnya, perbaikan yang dilakukan seringkali hanya bersifat sementara, seperti nempel perban di luka yang terus menganga.
Seluruh diskusi yang kita bedah hari ini berpusat pada cara mengakali dan mengalokasikan ulang dana serta tanggung jawab yang sudah ada. Tapi, kalau kita mundur sejenak dan melihat gambaran yang lebih besar, mengingat betapa pentingnya jalur Pantura ini bagi denyut nadi ekonomi, industri, dan logistik seluruh negeri, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu Anda renungkan. Apa itu? Apakah masalah utamanya hanya terletak pada cara anggaran itu didistribusikan antar lembaga, ataukah akar masalahnya sebenarnya adalah total kue anggaran infrastruktur nasional kita itu sendiri yang memang tidak pernah cukup untuk merawat tubuh negara sebesar dan sekompleks Indonesia? Dan jika memang demikian, apa konsekuensi ekonomi jangka panjang yang harus kita tanggung karena terus-menerus membiarkan arteri-arteri vital negara kita kekurangan gizi? Selamat datang di Diskursus. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang berangkat dari dialog yang cukup panas ya, antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Ini soal borok menahun, yaitu kondisi jalan nasional kita di Jawa Barat. Betul, khususnya di jalur arteri utama, dari Bekasi sampai Cirebon. Kerusakannya ini kan bukan cuma soal macet, bukan cuma soal ekonomi, tapi udah sampai menelan korban jiwa. Kemarahan publik juga sudah meluas banget. Nah, di tengah situasi genting ini, dana dari pemerintah pusat untuk perbaikan itu sangat jauh dari cukup. Ini yang memicu perdebatan inti kita. Menghadapi krisis ini, strategi apa sih yang paling tepat? Apakah kita harus ambil jalan pragmatis, yaitu menyerahkan wewenang pengelolaan jalan nasional di area perkotaan ke pemerintah daerah? Atau, sebaliknya, kita harus tetap bersikuku kalau ini adalah tanggung jawab mutlak pemerintah pusat, yang artinya pusat harus didesak untuk menyediakan pendanaan yang layak, sebagai sebuah solusi yang, yang sistemik gitu. Bagi saya, jawabannya ada pada inovasi dan realisme. Saya akan berargumen bahwa pelimpahan wewenang ke pemerintah daerah itu terobosan yang paling masuk akal saat ini. Sebuah solusi kolaboratif yang menguntungkan semua pihak. Sementara saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya akan tunjukkan bahwa usulan ini tuh ibaratnya cuma plester untuk luka yang sudah infeksi. Ini adalah pengakuan kegagalan sistemik dan melimpahkan tanggung jawab hanya akan menciptakan masalah baru, tanpa menyembuhkan penyakit utamanya, yaitu kelalaian pendanaan dari pusat. Baik, mari kita mulai dari posisi saya. Gini, gagasan untuk mengalihkan wewenang pemeliharaan jalan nasional di dalam kota ke pemerintah daerah, entah itu provinsi atau kabupaten dan kota, menurut saya adalah sebuah langkah win-win yang pragmatis. Kita kan nggak bisa tutup mata dari realitas di lapangan. Pemerintah daerah itu punya kepentingan langsung. Jalan di pusat kota itu wajah mereka. Cerminan kinerja bupati atau wali kota kan? Mereka juga seringkali punya ruang fiskal yang lebih fleksibel untuk urusan mendesak seperti ini. Contoh paling konkretnya deh, pemerintah kota Bandung itu berani menganggarkan 65 miliar rupiah hanya untuk memelihara jalan Paster, yang notabene statusnya itu jalan nasional loh. Bayangkan potensinya, kalau wewenang ini dialihkan, anggaran Kementerian PU yang sangat terbatas itu bisa 100% fokus ke tugas utamanya, menjaga urat nadi logistik antar provinsi. Dana yang tadinya tercecer untuk jalan-jalan kota bisa dialihkan untuk menangani ruas kritis seperti Bekasi Cirebon yang butuh triliunan. Tapi ironisnya cuma dapat alokasi puluhan miliar. Dan ini bukan teori. Model kolaborasi ini sudah mulai jalan. Coba lihat kesepakatan pembagian tanggung jawab di akses tol Karawang. Pintu keluar Karawang Barat akan ditangani Provinsi Jabar, Karawang Timur oleh Pemkab Karawang. Ini bukti nyata kalau kolaborasi itu mungkin dan bisa direplikasi. Oke, saya paham itu sebagai sebuah upaya, tapi cara pandang saya berangkat dari akar masalahnya. Usulan ini, betapapun pragmatis kelihatannya, bagi saya adalah bendera putih dari pemerintah pusat. Ini sebuah pengakuan bahwa sistem pendanaan kita gagal. Ini solusi tambal sulam, bukan perbaikan sistemik. Masalah sesungguhnya adalah alokasi dana dari APBN yang tidak memadai secara kronis gitu. Coba kita lihat angkanya deh. Untuk 1.700 km jalan nasional di Jawa Barat, total alokasi preservasi itu hanya 301 miliar rupiah. Kalau kita bagi, itu artinya per meter jalan, pemerintah pusat cuma menganggarkan sekitar Rp177.000 untuk 1 tahun penuh. Cukup untuk apa coba? Mungkin cuma cukup buat menyapu kerikilnya, bukan perbaikan struktural.
Bahkan untuk ruas yang sudah darurat seperti Bekasi Karawang, anggarannya cuma 9,8 miliar. Pihak kementerian sendiri mengakui loh, dana segitu hanya cukup untuk patching-patching, ya, penambalan lubang sementara. Jadi, menggantungkan perbaikan aset negara pada kemampuan fiskal masing-masing daerah itu sangat berbahaya. Gak semua daerah punya APBD sekuat Kota Bandung, ini akan menciptakan standar jalan nasional yang belang-belang di seluruh Jawa Barat. Fokus kita seharusnya bukan cari jalan pintas, tapi menekan pemerintah pusat untuk segera menyetujui proposal pendanaan yang jauh lebih besar melalui skema SBSN. Ini kan surat berharga syariah negara ya, yang biasa dipakai untuk proyek besar. Proposal senilai hampir 1,4 triliun rupiah untuk ruas Bekasi Cirebon itulah solusi jangka panjang yang sebenarnya. Oke. Saya setuju kalau kita bicara soal solusi jangka panjang yang ideal. Cuma, kan di lapangan sekarang ini ada korban jiwa loh. Arus mudik lebaran itu tinggal hitungan minggu. Kita nggak punya kemewahan untuk menunggu dana SBSN yang statusnya saja baru diusulkan dan belum ada kepastian kapan cair. Solusi tambal sulam dari pusat dengan dana 9,8 miliar itu nggak akan menyelesaikan apapun dan justru membahayakan nyawa pemudik. Faktanya sudah ada yang meninggal dunia. Ini bukan lagi soal birokrasi, ini soal nyawa. Pelimpahan wewenang ini memungkinkan Pemda yang lebih gesit yang merasakan langsung kemarahan warganya untuk turun tangan dengan perbaikan yang lebih substansial dan cepat. Ini adalah langkah darurat yang menjawab kebutuhan paling mendesak, keselamatan. Ya, saya paham urgensinya. Tapi pragmatisme yang Anda tawarkan itu kan ibaratnya cuma obat penahan sakit untuk penyakit kanker. Setelah efeknya hilang, sakitnya akan kembali lebih parah. Nanti setelah lebaran selesai, jalan akan rusak lagi, dan kita kembali ke titik nol. Tapi, dengan sebuah presiden buruk bahwa daerah harus menanggung beban pusat. Fakta bahwa dana besar dari SBSN itu baru diusulkan menjelang krisis justru menunjukkan betapa parahnya masalah perencanaan di tingkat nasional. Dan ini bukan masalah baru. Kalau kita lihat data alokasi anggaran infrastruktur 5 tahun terakhir, porsi untuk preservasi jalan non-tol itu secara konsisten kalah prioritas dibanding pembangunan proyek-proyek baru yang lebih, terlihat secara politis. Jadi ini bukan sekedar kelalaian, ini adalah pola sistemik. Solusi yang benar bukanlah melimpahkan tanggung jawab saat krisis, tapi memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran di pusat. Biar krisis seperti ini tidak terulang setiap tahun, apa yang Anda usulkan adalah respon panik terhadap gejala, bukan pengobatan penyakitnya. Tunggu. Saya rasa ini bukan respons panik. Justru ini soal optimalisasi sumber daya dalam kondisi darurat. Mari kita kembali ke angka. Jika Pemkot Bandung tidak jadi memakai 65 miliar rupiah untuk jalan Pasteur karena wewenangnya dialihkan dan dana itu bisa dialihkan oleh pusat ke jalur Pantura, itu tambahan yang luar biasa signifikan. Itu hampir 7 kali lipat dari anggaran patching-patching untuk ruas Bekasi Karawang. Sekarang bayangkan, jika 10 kota atau kabupaten di sepanjang Pantura melakukan hal serupa. Sebentar, 10 kota. Apa kita yakin ada 10 daerah di Pantura yang punya APBD sekuat Bandung? Oke, itu poin yang bagus. Anggaplah tidak semua, tapi potensinya tetap besar. Dana yang terkumpul bisa jadi melebihi total alokasi tahunan dari pusat untuk preservasi seluruh jalan nasional di Jawa Barat. Ini bukan soal melimpahkan tanggung jawab, ini soal gotong royong sumber daya. Kita memaksimalkan dana yang ada, baik di pusat maupun daerah, untuk dampak yang paling besar dan cepat, gitu. Sebentar. Logika itu kayaknya ada yang perlu diluruskan sedikit. Anda berasumsi dana daerah ini seperti dana bebas yang bisa langsung dipindahkan ke pos anggaran lain oleh pusat. Birokrasi kan tidak sesederhana itu. APBD itu sudah diketok palu dengan alokasi yang jelas. Menggeser anggaran sebesar itu secara tiba-tiba untuk menutupi tanggung jawab pemerintah pusat bisa jadi temuan BPK nanti. Ini bisa menimbulkan masalah hukum bagi kepala daerah. Selain itu, Kementerian PU sendiri sudah punya rencana alokasi, meskipun sangat kecil, untuk ruas-ruas berbeda. Ada 11 miliar untuk Karawang Pemanukan, 13 miliar untuk Pemanukan Loh Bener. Mengubah alokasi secara mendadak hanya karena satu daerah punya dana lebih bisa mengganggu perencanaan nasional yang lebih luas, betapapun tidak sempurnanya perencanaan itu. Tapi yang lebih fundamental, ini menciptakan ketergantungan pada anggaran daerah untuk membiayai aset nasional. Secara prinsip, ini salah. Jalan nasional adalah tulang punggung konektivitas negara, dan harus dibiayai oleh negara secara konsisten, bukan bergantung pada kemauan baik atau kekuatan finansial Pemda tertentu. Nah, kalau kita terlalu terpaku pada aturan birokrasi yang kaku seperti itu, ya nggak akan ada jalan yang diperbaiki. Sementara di lapangan, situasinya sudah darurat.
Pandangan Anda itu kayaknya mengabaikan satu hal yang krusial banget, akuntabilitas. Pemerintah daerah itu terbukti jauh lebih responsif terhadap tekanan publik. Mereka nggak bisa bersembunyi di balik alasan itu wewenang pusat ketika warganya setiap hari mengeluh atau bahkan menjadi korban. Lihat saja inisiatif Pemkab Karawang. Mereka tidak menunggu kesepakatan resmi. Begitu ada korban jiwa, mereka langsung turun tangan, menambal jalan nasional yang rusak itu. Ini menunjukkan tingkat akuntabilitas yang lebih dekat dan nyata dengan masyarakat. Ketika Pemda melihat warganya meninggal di jalan yang menjadi tanggung jawab institusi lain yang letaknya ratusan kilometer jauhnya, mereka nggak bisa diam. Itu intinya. Desentralisasi tanggung jawab ini justru mendekatkan solusi dengan sumber masalah. Oke. Poin soal responsivitas itu saya akui kuat. Betul. Tapi ada satu resiko besar yang belum kita sentuh, yaitu soal standar teknis dan keselamatan. Jalan nasional itu harus punya standar yang seragam di seluruh Indonesia, dari spesifikasi aspal, drenase, sampai rambu-rambunya. Menyerahkan standar jalan nasional ke masing-masing daerah itu seperti membiarkan setiap gerbong kereta menentukan sendiri lebar relnya. Mungkin gerbongnya bagus, tapi keretanya nggak akan bisa jalan kemana-mana. Keseragaman itulah yang menciptakan jaringan. Diskusi yang sangat rinci mengenai penentuan titik serah terima di akses tol Karawang Timur itu adalah bukti nyata pentingnya pengawasan terpusat. Pihak Kementerian PU bersikeras memindahkan persimpangan dari sebuah tikungan tajam demi alasan keselamatan. Ini pertimbangan teknis krusial yang sangat mungkin dikesampingkan oleh pemerintah daerah karena ingin menghemat biaya pembebasan lahan. Peran pemerintah pusat sebagai penjaga standar nasional itu vital. Tanpa itu, kita mungkin akan dapat jalanan yang mulus di beberapa kota, tapi secara keseluruhan, jaringan jalan nasional kita menjadi tidak aman. Standar itu penting, saya setuju 100%. Tapi standar yang tidak bisa diimplementasikan karena tidak ada dana, sama saja dengan tidak punya standar kan? Apa gunanya punya desain persimpangan yang sempurna di atas kertas jika di lapangan jalannya penuh lubang maut? Tentu saja ini bukan soal menyerahkan sepenuhnya tanpa pengawasan. Modelnya adalah kolaborasi. Pemda yang mengeksekusi perbaikan dengan dananya yang lebih siap, tapi tetap di bawah supervisi teknis dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional milik Kementerian PU. Jadi, standar tetap terjaga, tapi eksekusinya bisa jauh lebih cepat. Ini bukan menghilangkan peran pusat, tapi mengubahnya dari eksekutor tunggal menjadi pengawas dan regulator. Itu kompromi yang menarik secara teoritis. Tapi di lapangan, garis antara eksekusi dan pengawasan sering kali kabur. Ketika dana berasal dari APBD, prioritas lokal pasti akan lebih dominan. Bisa saja ada tekanan politis dari DPRD setempat untuk menggunakan kontraktor lokal tertentu yang mungkin nggak memenuhi kualifikasi standar nasional misalnya. Atau memprioritaskan perbaikan di depan rumah seorang pejabat ketimbang di titik paling kritis. Pengawasan dari pusat bisa dilemahkan oleh dinamika politik lokal. Kita kembali ke masalah awal. Ini adalah upaya mengatasi gejala. Selama sumber pendanaan utama untuk aset nasional tidak diamankan dari APBN, kita hanya akan terus menciptakan skema-skema rumit yang penuh potensi masalah baru, sementara akar masalahnya, yaitu prioritas anggaran nasional, tidak pernah tersentuh. Pada akhirnya, dalam situasi darurat dengan sumber daya yang sangat terbatas ini, desentralisasi dan kolaborasi adalah jalan keluar yang paling logis dan paling cepat membawa hasil. Memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola ruas jalan di wilayahnya tidak hanya mempercepat penanganan dan menyelamatkan nyawa, tapi juga membebaskan energi dan sumber daya pemerintah pusat untuk berkonsentrasi pada jaringan arteri utama yang memang menjadi tugas inti mereka. Dialog yang sudah terjadi antara semua pihak menunjukkan ada niat baik untuk mencoba pendekatan baru ini demi kepentingan publik yang lebih besar. Dan saya tetap berpandangan, meskipun kolaborasi adalah kata yang indah, solusi ini tidak menyentuh akar masalah sesungguhnya. Komitmen pendanaan yang tidak memadai dari pemerintah pusat untuk infrastruktur vitalnya sendiri. Ini adalah respon reaktif yang berisiko menciptakan fragmentasi tanggung jawab, inkonsistensi kualitas, dan preseden berbahaya dalam jangka panjang. Jalan nasional adalah aset dan tanggung jawab negara. Kewajiban itu harus dipenuhi dengan alokasi anggaran yang sesuai dari APBN, bukan dilimpahkan ke daerah ketika tekanan dari publik memuncak. Ya, pada akhirnya jelas ya, kita memandang masalah ini dari mungkin dua filosofi yang berbeda gitu. Pragmatisme versus purisme sistemik.
Diskusi ini dengan sangat jelas menyoroti dilema kompleks dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia, di mana seringkali solusi ideal harus berbenturan dengan kebutuhan mendesak di lapangan. Tepat sekali. Ini adalah pertarungan klasik antara yurisdiksi yang tumpang tindih, tekanan politik dari publik, dan realitas pahit keterbatasan anggaran. Negosiasi yang sedang berlangsung antara Pemprov Jabar, Pemda, dan Kementerian PU ini akan menjadi sebuah studi kasus yang sangat penting untuk kita amati dan kita pelajari bersama ke depannya.